Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas tentang materi dan soal-soal Olimpiade Kimia. Nah, kali ini, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembahasan KSN 2020 ya. Kemarin baru sampai nomor 1, belum dilanjut lagi. Kemarin tentang stoikiometri biasa ya. Dan ini gampang lah harusnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang nomor 2. Nah, nomor 2 ini lebih ke arah tentang kinetika kimia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di soalnya Asian Chemistry Olympiad, di sini ada KSN 2020. Maka kita bisa lihat di sini soalnya itu soal nomor 2 itu lebih ke arah tentang kinetika. Jadi di sini di ada molekul yang cuman di sini bukan tekanan ya, tapi di sini nanti massa jenis nanti kita bakalan hubungkan dengan tekanan dari si zatnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan tentang gas, cuman ini bukan menjadi concernnya, lebih ke arah menjadi concernnya itu adalah di sini ya, di bagian kinetikanya. Ini ada 35 poin. Ya, langsung aja kita bahas ke soalnya. Nitrogen merupakan salah satu unsur non-logam yang bersenyawa dengan oksigen membentuk berbagai macam senyawa oksida, jadi NXOY. Jadi nitrogen ini dengan oksigen itu bisa membentuk beberapa senyawa ya, banyak banget. Ada NO, ada NO2, ada N2O3, ada N2O5, ada wah cukup banyak lah sebenarnya dengan oksigen seperti itu. Jadi misalkan kita buat sebagai NXOY. Nah, ketika suatu oksida nitrogen A ditempatkan dalam labu efusi, sebanyak 2,085 gram oksida tersebut berefusi selama 2 jam. Pada kondisi yang sama, massa helium juga berefusi adalah sejumlah 0,4780 gram. Tentukan rumus molekul yang mungkin untuk A, terus gambarkan struktur Lewis A, dan tentukan geometri molekulnya. Seperti itu. Terus dia bilang senyawa A bersifat tidak stabil dan dapat terurai menjadi oksida nitrogen lainnya, yakni NO2 dan NO. Dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat di sini terurai menjadi NO2 dan NO. Ya, secara nggak langsung nih bisa dibilang dia ngasih tahu, soal ini ngasih tahu jawaban nomor A ya. Cuman harusnya nanti jawaban nomor A ini nggak boleh kita dapat dari sini saja, tapi kita dapat dari perhitungan laju efusinya. Kayak gitu. Meskipun kalau misalkan kita lihat dari terurainya kita bisa lihat di sini NO2, di sini NO, ya secara tidak langsung kita bisa nyebut bahwa A-nya ini adalah N2O3 gitu. Jadi N2O3. Cuman kalau misalnya kita jawab kayak gitu ya bisa kehilangan 4 poin ya. Jadi kalau di OSN itu atau KSN itu hasil itu penting, cuman dia memberikan kontribusi poin yang sedikit lah dibandingkan dengan proses. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerjain soal KSN, terus prosesnya benar, terus tiba-tiba hasilnya salah karena salah hitung dan sebagainya, itu masih bisa dapat poin. Misalkan sini poinnya 4, kalau soalnya prosesnya benar, cuman hasilnya salah karena salah hitung, mungkin poinnya berkurang jadi 3 atau 2 lah paling minimal gitu. Tapi asalkan prosesnya benar. Nah, cuman kalau misalkan ternyata teman-teman dapat poinnya dapat hasilnya benar, misalkan di sini kalian teman-teman dapat N2O3. Cuman prosesnya itu sangat tidak bisa dimengerti, bahkan prosesnya itu cenderung ngaco, maka otomatis poinnya bisa kehilangan semua gitu. Jadi KSN itu berdasarkan proses ya. Jadi prosesnya itu dihitung. Bukan hanya sekadar hasil gitu. Dan saya juga kalau misalkan ngajar ngasih soal terus saya koreksi, maka saya benerin dulu prosesnya, apakah prosesnya itu benar. Kalau prosesnya benar, dilihat baru hasil akhirnya. Nah, kalau hasil akhirnya itu salah, dari prosesnya itu masih bisa dapat poin. Tapi kalau misalkan hasil akhirnya benar, meskipun hasil akhirnya benar, cuman proses awalnya itu udah salah, maka ya saya anggap poinnya 0 kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi karakteristiknya itu. Jadi bukan berpacu pada hasil, tapi pada prosesnya. Oke, nah terus dipelajari merupakan sejumlah gas suatu kontainer berpiston. Nah, suatu kontainer berpiston berarti kontainernya itu volumenya bisa berubah ya. Nah, nanti volumenya bisa berubah. Yang tidak bermassa dan bebas gaya gesek ya. Ini ya asumsi yang ini.
Perubahan kerapatan gas selama berlangsung reaksi diamati sebagai berikut. Nah, tuliskan persamaan reaksi penguraian A, terus hitung kerapatan gas A dalam kontainer saat semua A terurai, terus untuk masing-masing waktu di atas hitung konsentrasi dari A. Nah, ini konsentrasi. Nah, ini juga ini ya. Nah, ini kan sebenarnya kurang tepat disebut nanti saya jelasin ya, kurang tepat disebut konsentrasi, tapi lebih tepat disebut tekanan. Kenapa? Karena kalau konsentrasi kan volumenya berubah. Dan kita nggak tahu volume awalnya, seperti itu. Karena di sini bahasanya itu adalah rho, gitu, bukan tekanan. Tentukan nada reaksi terhadap A, terus tentukan tetapan laju K beserta satuan yang tepat. Oke, sip. Kita bahas aja mulai dari soal nomor A. Nah, di soal nomor A ini diminta untuk menentukan rumus molekul A dari informasinya itu adalah massa efusi ya, massa efusi. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari hukum Graham ya, hukum Graham itu adalah R1 per R2 sama dengan akar MR2 per MR1. Jadi laju efusi di pertama itu berbanding terbalik dengan akar dari MR-nya gitu. Jadi semakin besar MR-nya, maka otomatis laju efusinya akan semakin rendah. Juga semakin besar semakin kecil MR-nya, maka laju efusinya semakin besar. Nah, apa yang dimaksud dengan efusi, laju efusi? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini misalkan saya lihat di ini ya. Jadi yang dimaksud dengan laju efusi itu adalah, jadi kalau teman-teman punya, nah sini ya, di sini saya ambil aja Graham. Nah, sini saya kasih di kota biasanya, bukan di nasional. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya molekul, di sini kita bisa lihat misalkan ada 2 molekul di sini. Di sini adalah molekul biru, di sini adalah molekul merah. Nah, di sini labu efusi itu adalah sebuah wadah yang diberikan celah kecil. Nah, diberikan celah kecil ini nanti gas yang keluar di sini itu bisa dihitung gitu. Berapa kecepatan gas yang bisa keluar di sini gitu. kecepatan laju efusinya. Nah, semakin berat gasnya, maka otomatis laju efusinya, laju gas untuk keluar dari sini itu juga semakin lambat. Sementara semakin rendah MR-nya, maka dia semakin cepat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini ya, dari kecepatan itu kan berbanding terbalik dengan akar dari MR. Itu teori kinetik gas sih. Teori kinetik gas. Dan untuk tiap gas itu asalkan suhunya sama, maka energi kinetiknya sama. Dan karena energi kinetiknya sama, kita bisa lihat dari sini kan energi kinetik, misalkan energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat kan ya, setengah mv kuadrat. Jadi artinya apa? Jadi energi kinetiknya itu sama. Nah, energi kinetiknya sama. Nah, ketika masanya itu semakin besar, maka nilai V-nya itu pasti semakin rendah. Kalau misalkan nilai V-nya semakin rendah, maka laju efusinya menunjukkan bakalan semakin rendah juga, seperti itu. Dan dia berbanding terbalik dengan akar dari MR ya. Nanti harus dijelaskan pakai teori kinetik gas sih. Nah, ini akar dari MR rumusnya seperti ini, R1 per R2 sama dengan akar MR2 per MR1. Di mana R-nya ini adalah laju efusi ya. Yang laju efusi adalah jumlah molekul dibagi dengan waktunya. Nah, seperti itu. Nah, di soal ini kita udah tahu di sini ada masanya ya. Masanya jadi bukan N-nya, bukan jumlah molekulnya, jadi masanya bisa juga satuannya pakai mol per skon, nggak jadi masalah. Karena mol itu kan menggambarkan jumlah molekulnya. Di sini massa zatnya, massa si A, di sini massa heliumnya ya. Nah, kalau misalkan kita hitung, maka otomatis kita bisa menghitung seperti ini. Nah, R1 per R2, nah R-nya itu kan karena N itu jumlah, maka kita bisa cari dalam bentuk molnya. Jadi di sini massa helium per MR helium per massa NXOY per MR NXOY. Nah, di sini T-nya karena sama, jadi sebenarnya bisa kita coret ya. Tapi di sini saya tulis 2 jam aja, nggak jadi masalah. Di sini saya coret. Sini nanti kita dapat di sini MR NXOY. Ini akar MR NXOY per 4. Di sini karena MR heliumnya 4. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa MR-nya itu nanti kita hitung dari persamaan ini ya. Kita hitung nanti MR-nya itu adalah 75,9 alias 76 lah. Nah, sekitar 76, maka
molekul NXOY yang cocok kira-kira adalah N2O3. Nah, jadi seperti itu aja. Kayak gitu. Jadi untuk poin A beres lah ya. Jadi pakai laju efusi. Nah, ini 4 poin lah dapat seperti itu. Terus gambarkan struktur Lewis dan tentukan geometri molekulnya. Nah, struktur Lewis N2O3, nah ini kita gambarin dulu. Nah, struktur Lewis N2O3, nah ini perlu tricky ya kalau misalkan ngegambarin N2O3 nih. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini bentuknya itu O-nya ada 3, N-nya cuma ada 2. Nah, ini atom pusatnya kira-kira apa gitu. Nah, ya prediksinya itu adalah kalau N2O3 bentuknya ya seperti ini. Misalkan ya. Nah, sini oksigen. N2O3. Nah, ini N2. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, ini adalah N2O3 ya. Sorry, N2O3. Oh, sorry, ini N2O3. Nah, ini adalah N2O3 ya. Bentuknya seperti ini, N2O3 yang memungkinkan ya. Kita clean dulu. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat bentuknya ini kan bisa kita ibaratkan juga dia gampang terurai ya menjadi kita tinggal tarik garis ke sini gitu. Jadi ini jadi NO2, di sini jadi NO seperti itu. N2O3 ya, seperti itu. Nah, itu ada beberapa kemungkinan struktur sih. Yang pertama adalah bentuk yang seperti ini. Nah, yang kedua itu adalah bentuknya itu seperti ini. Nah, nanti kita cari ya kira-kira bentuknya yang lebih stabil itu yang mana. Nah, yang lebih stabil itu yang mana? Misalkan di sini. Apakah bentuknya yang seperti ini atau bentuknya yang seperti ini? Nah, kira-kira bentuknya yang lebih stabil yang mana nih? Apakah yang seperti ini atau yang seperti ini? Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, bentuk yang seperti ini menunjukkan bahwa atom pusatnya itu adalah oksigen. Sementara bentuk yang seperti ini, atom pusatnya itu bisa dibilang adalah nitrogen ya, dengan 2 atom pusat di sini. Cuman di sini adalah oksigen atom pusat. Nah, struktur yang seperti ini itu lebih stabil dibandingkan dengan struktur yang ini. Jadi, yang nanti bakalan kita pilih adalah struktur yang ini. Kenapa bisa seperti itu? Struktur yang ini lebih stabil dibandingkan dengan struktur yang ini ya. Ya, sorry, ini harusnya di ini sih. Ini harusnya di minus ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti ada resonansinya. Nah, kenapa struktur yang ini lebih stabil dibandingkan dengan struktur yang ini? Karena atom O itu dengan atom nitrogen itu kurang cocok buat dijadiin sebagai atom pusat. Kenapa? Karena dari segi ukuran pun nitrogen itu ukurannya bisa dibilang lebih besar dibandingkan dengan oksigen. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan kita milih atom pusat kan kita lebih cenderung untuk memilih atom-atom yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan atom yang ukurannya lebih kecil. Seperti itu. Makanya otomatis yang bentuk yang seperti ini itu lebih disukai dibandingkan dengan bentuk yang di atas. Jadi kita pilih strukturnya adalah yang di bawah seperti itu. Nah, jadi ini kita lihat di ini saja, berarti bentuk struktur yang benar itu adalah bentuk yang seperti ini. Seperti ini. Nah, jadi kalian ketika milih juga harus hati-hati ya, itu jangan sembarangan gitu. Meskipun yang semuanya sana di sana oktet semua, tapi yang lebih tepat adalah yang bawah. N2O3. Ternyata udah ada ya, N2O3. N2O. N2O3. Nah, ini N2O3. Nah, bentuknya strukturnya seperti ini ya. N2O3. Nah, ternyata udah ada.
Jadi bentuk strukturnya gambarin aja N2O3 itu N2O3. Nah ini. Oke, N2O3 oke, seperti ini. Ya, ini lebih stabil. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor C ya. Oke, soal nomor C. Nah, sekarang buat nomor C. Buat soal nomor C, tuliskan persamaan reaksi penguraian A ya, dimana A itu tadi kita udah dapat adalah N2O3, ya udah tinggal diuraikan aja seperti ini, N2O3 menjadi NO2 dan NO seperti itu. Nah, selanjutnya dapat 1 poin lumayan, yaitu kerapatan gas dalam kontainer saat semua A telah terurai. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, saat semua A telah terurai, maka misalkan ininya adalah X ya, adalah X, ini min A, dia terurai menjadi min A, ini menjadi A, ini menjadi A, ini X min A, ini A, ini A. Nah, saat semuanya telah terurai, maka ini jadi X, ini jadi X, alias jadi 2X ya, molnya itu jadi 2X. Nah, yang perlu kita tahu adalah di sini ditanyakan itu adalah kerapatan. Nah, di sini kita ditanyakan adalah kerapatan, sementara kerapatan awalnya itu adalah 3,09 gram per liter pada saat T0, suhunya sekian. Nah, dari persamaan gas ideal sebenarnya bisa kita cari tekanan awalnya. Ya. Kita bisa cari tekanan awalnya dengan melihat dengan memodifikasi persamaan gas ideal. Jadi bisa persamaan gas ideal P sama dengan nRT per V atau PV sama dengan nRT. Maka N-nya ini kita bisa rubah sebagai M per MR, dan M per V-nya ini menjadi rho, jadi P sama dengan rho RT per MR. Nah, itu ya, jadi rho RT per MR. Nah, untuk tekanan awalnya, berarti dari sini kita bisa tahu bahwa tekanan awalnya sekitar 1 atmosfer ya, 3,09 kali R-nya kali T-nya, T-nya di situ 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin, yaitu 300 Kelvin dibagi dengan 76 gram. Ini adalah MR dari si N2O3. Nah, kita dapat tekanannya 1 atmosfer. Nah, kenapa tekanan 1 atmosfer ini penting? Karena kita bisa lihat di sini, dia bilang bahwa asumsi piston tidak, suatu kontainer berpiston. Nah, kalau kontainer berpiston, jadi artinya apa? Kalau misalkan kita punya kontainer di sini, terus ketika gasnya itu bertambah, jadi kan kalau misalkan kita lihat di persamaan reaksinya itu, gasnya itu bertambah di sini kalau misalkan kita lihat. Jadi misalkan kalau terurai semua dari awalnya X menjadi 2X. Jadi mol gasnya itu sendiri bertambah. Nah, karena dia berpiston, kalau mol gasnya bertambah, maka pistonnya itu bakalan naik seperti itu. Sehingga apa? Volume wadahnya nanti akan membesar. Nah, jadi artinya apa? Yang konstan di sini bukanlah volume wadah. Kenapa? Karena kalau misalkan gasnya itu bertambah, molekul dari gasnya itu bertambah, maka volumenya akan bertambah dan itu mengakibatkan pistonnya itu naik. Seperti ini. Nah, jadi yang konstan itu di sini bukanlah volumenya. Jadi, kita nggak bisa bilang bahwa ketika gasnya itu sudah terurai semua, tekanannya jadi 2 atmosfer. Itu adalah suatu hal yang salah. Kenapa? Karena pada kenyataannya, volumenya itu tidak tetap. Jadi, otomatis tekanannya tidak bisa berbanding lurus dengan molnya gitu, karena volumenya tidak tetap. Nah, yang tetap terus di sini apa? Karena dia berpiston, jadi awalnya misalkan seperti ini, terus ketika volume gasnya bertambah, maka dia bakalan naik. Maka yang tetap itu adalah tekanannya. Jadi di sini dianggap sebagai suhunya tidak berubah, jadi yang tetap itu adalah tekanannya. Jadi selama reaksi ini, tekanannya itu kita anggap konstan. Jadi kita bisa lihat bahwa selama reaksi ini, tekanannya nanti bakalan jadi tetap, yakni 1 atmosfer seperti itu. Sehingga nanti volumenya itu bakalan berubah untuk menjaga tekanan yang konstan tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, nah,
kalau misalnya kita lihat di sini tekanannya 1 atmosfer ya, tekanan awal. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini misalkan 1 min A. Nah, ini 1 min A ya. Jadi karena tekanannya itu konstan, nanti ini molnya ya, molnya. Jadi karena tekanannya konstan, maka otomatis misalkan tekanan awalnya di sini adalah tekanan awal dari si N2O3 ini adalah 1. Misalkan dia berkurang A, ini bertambahan menjadi 1 min A, 1 A ini A. Nah, maka yang kita hitung nanti itu adalah fraksi mol dari si N2O3 ya. Fraksi mol dari N2O3. Nah, dengan nanti kita bisa melihat tekanan N2O3 itu kita bisa hitung dari fraksi molnya dikalikan dengan tekanan totalnya. Nah, karena misalkan tekanannya konstan, maka P sama dengan rho kali RT per MR-nya. Nah, yang kita hitung itu adalah nanti MR rata-ratanya. Jadi, tekanannya itu konstan, yang berubah itu rho. Nah, terus gimana cara menghubungkannya? Maka kita tidak bisa lagi menggunakan MR, tapi nanti kita bakalan menggunakan MR rata-rata. Nanti kita menggunakan MR rata-rata. Jadi, karena tekanannya itu konstan, maka yang berubah itu adalah rho-nya. Nah, selain itu apa? MR-nya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat N2O3, maka dia bakal terurai menjadi NO2 dan NO. Maka nanti yang kita gunakan untuk mencari rho-nya itu adalah bukan MR NO2, bukan MR NO, bukan MR N2O3, tapi MR rata-rata. Dan ini nanti juga bakalan berlaku pada semua sistem yang ada di reaksi ini. Seperti itu. Jadi kita gunakannya MR rata-rata. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, dia kan bakalan berubah ya MR. Ya MR rata-ratanya bakalan berubah sesuai dengan fraksi molnya. Di mana MR rata-rata itu adalah fraksi mol dari zat dikali dengan MR-nya gitu. Nah, karena dianggap sebagai zatnya itu terurai semua, maka otomatis kita bisa lihat di sini, misalkan dia awal molnya itu adalah 1, maka dia terurai A, terurai A. Kalau misalkan terurai semua, maka di sini jadi 1, di sini jadi 1, di sini jadi 0, 1 min A-nya jadi 0, di sini jadi 1, di sini jadi 1. Sehingga otomatis kita bisa hitung sebagai bahwa X masing-masing, XNO2 maupun XNO adalah 0,5. Karena fraksi molnya ya, fraksi mol masing-masing 1. Maka jumlah molnya misalkan masing-masing 1, maka otomatis fraksi molnya itu adalah 0,5. Nah, di sini kita bisa hitung MR rata-rata itu adalah fraksi molnya kali MR-nya. 0,5 kali 46 ditambah 0,5 kali 30. Jawabannya itu adalah 38 gram per mol. Maka otomatis karena MR-nya 38 gram per mol, maka kita bisa hitung peta hingganya tetap ya. Karena dijago konstan peta hingganya, maka otomatis kita dapat rho-nya itu adalah 1,045 gram per liter. Jadi kita harus menghitung, karena tekanannya itu dianggap konstan, maka kita harus menghitung adalah di bagian MR rata-ratanya. Gitu. Jadi kita lihat MR rata-ratanya. Nah, baru kita dapat rho-nya, seperti itu. Jadi ini perlu tricky ya. Jadi kalau misalkan nggak teliti, kalian nanti MR-nya itu bakalan rho-nya itu bakalan 2 kalinya kalau misalkan kalian ubah tekanannya jadi 2 kalinya. Gitu. Padahal sebenarnya tekanannya itu tidak berubah, tapi tekanan itu konstan. Kenapa? Karena yang berubah itu volumenya. Nah, nanti yang udah pasti berubah kan MR-nya. MR rata-rata itu udah pasti berubah gitu. Nah, yang konstan itu adalah tekanannya. Jadi makanya kita bentuknya seperti itu ya. Jadi kita hitung dulu tekanan akhirnya, tekanan selama reaksi. Terus kita hitung MR rata-ratanya. Nah, MR rata-ratanya bisa kita hitung dari bentuk seperti ini. Fraksi mol kali MR kali fraksi mol kali MR. Dapat seperti ini. Nah, ini peta hingganya 1 atmosfer ya, karena tetap sama dengan rho kali 0,08206 kali 300 per 38. Nah, seperti ini. Dapat rho-nya 1,045 gram. Nah, seperti itu. Jadi, kita dapat MR rata-ratanya. Nah, terus di sini, untuk masing-masing waktu di atas, hitung konsentrasi A. Nah, kalau misalkan kita menghitung konsentrasi A, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena untuk konsentrasi A ini susah sekali untuk dihitung. Sebentar. Kalau konsentrasi A, bisa kita hitung dari kerapatannya ya. Bisa kita hitung dari kerapatannya, tinggal dibagi MR aja sih. Nah ya, tinggal dibagi dari, cuman MR-nya kerapatannya itu adalah kerapatan rata-rata, bukan kerapatan dia. Nah, maka konsentrasinya itu, kerapatannya itu karena kerapatan rata-rata, konsentrasi. Nah, ini konsentrasinya nggak bisa dihitung ya. Jadi yang bisa kita hitung itu adalah tekanannya dia gitu. Tekanannya dia. Jadi konsentrasinya ini nggak bisa dihitung ya sebenarnya.
Actually kalau konsentrasinya itu harusnya tuh nggak bisa dihitung gitu. Karena MR-nya itu adalah MR semua gas gitu. Jadi kalau nanti ngitungnya ya ngitung konsentrasi rata-rata gas gitu. Jadi ini nggak bisa dihitung sebenarnya kalau misalkan dicarinya itu adalah konsentrasi ya. Jadi kalau misalkan dicari konsentrasi itu nggak bisa dihitung sebenarnya. Tapi yang nanti kalau misalkan salah ada yang dikoreksi. Kalau misalkan teman-teman bisa kira-kira menghitung konsentrasi kayak gimana bisa di komen ya. Cuman kalau menurut saya ini konsentrasinya ini sebenarnya nggak bisa dihitung. Gitu. Kenapa? Karena yang bisa kita hitung itu adalah tekanannya gitu. Sementara tekanan itu apa? MRT ya. Oh ya tekanan parsial masih bisa. Tekanan parsial, oh ya masih bisa. Jadi kita dapat tekanannya terus nanti dari tekanannya kita hitung konsentrasinya. Oke, masih bisa. Nah, di sini hitung kerapatan gas dalam kontainer saat semua A telah terurai tadi udah ya. Terus hitung masing-masing waktu, hitung konsentrasi A. Untuk masing-masing waktu di atas hitung konsentrasi A. Nah, dari konsentrasi A itu kita dapat dari mana? Jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi kayaknya masih bisa sih. Di sini kita bisa lihat P sama dengan Rho kali RT per MR. Nah, karena P-nya itu konstan, 1 selama reaksi ya. Sehingga nanti Rho-nya itu bakalan berbanding lurus dengan MR rata-rata. Oke, jadi semakin tinggi MR rata-ratanya, maka Rho-nya itu semakin naik. Semakin rendah MR rata-ratanya, maka Rho-nya bakalan semakin turun. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ini ketika terurai, maka MR rata-ratanya bakalan turun. Sehingga nanti Rho-nya bakalan turun. Ini terbukti ya. Di sini terurai, MR rata-ratanya turun, maka Rho-nya itu bakalan turun. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi, Rho-nya itu nanti bakalan berbanding lurus dengan MR rata-rata. Nah, sementara MR rata-rata itu bisa kita hitung sebagai fraksi mol dari N2O3 dikali MR N2O3 ditambah fraksi mol dari NO2 kali MR NO2 ditambah fraksi mol dari NO kali MR NO. Nah, fraksi mol N2O3 dari persamaan reaksi ini kita bisa lihat ini adalah 1 per A ya. 1 per A dibagi dengan mol totalnya. Mol totalnya berapa? Yakni 1 plus A. Ya, kalau misalkan kita lihat ya, jadi 1 plus A. Maka dari sini kita bisa hitung sebenarnya 1 min A per 1 plus A kali 76 tambah A per 1 plus A kali 46 ditambah A per 1 plus A kali 30. Nah, di sini kita dapat MR rata-ratanya itu adalah 1 per 1 plus A kali 76. Di sini kita bisa dapat MR rata-rata itu adalah 1 per 1 plus A kali 76. Nah, ini kita bisa dapat ya, bentuknya seperti ini. 1 per 1 plus A kali 76. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapat MR rata-rata, karena hubungannya bentuknya seperti ini, berarti MR rata-rata adalah Rho RT per P. Nah, jadi bentuknya gini, Rho RT per P. Nah, MR rata-ratanya itu adalah 1 per 1 plus A kali 76, sama dengan Rho RT per P. A-nya, sehingga kita dapat di sini A-nya itu adalah 76 kali P per Rho RT min 1. Ini untuk A ya. Sehingga tekanan dari si N2O3 itu adalah 1 per A kali 1 plus A kali P total. Nah, P totalnya ini adalah 1 ya. Jadi otomatis kita cukup 1 min A per 1 plus A saja. Terus di sini 1 min A-nya itu kita ganti seperti ini. Dan 1 plus A, A-nya kita ganti seperti ini. Sehingga nanti kita dapat bahwa persamaan tekanan N2O3 itu adalah tekanan N2O3 sama dengan 1 plus 76P per Rho RT per 76P per Rho RT. Nah, kita dapat di sini tekanannya itu jadinya 2 per 76P per Rho RT plus 1. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka dari sini kita bisa dapat bahwa P N2O3 itu kita masukin nilainya, R-nya 0,08206, T-nya itu adalah 300, P-nya itu 1 kan di sini. Nah, ini kita dapat Rho, kita dapat hubungan antara tekanan dengan Rho, yakni tekanan N2O3 sama dengan 0,648 kali Rho plus 1. Nah, ini adalah hubungan antara tekanan si N2O3 dengan Rho-nya. Seperti itu ya, jadi hubungan tekanan seperti itu. Nah, sehingga nanti di sini kita dapat dapat tekanannya bentuknya seperti ini. Gitu. Ini beneran plus 1 kan? Ya, 0 kali Rho plus 1. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini kita dapat tekanannya bentuknya seperti ini. Gitu. Ini beneran plus 1 kan? Ya, 0 kali Rho plus 1. Nanti bentuknya seperti ini.
Ya, sorry, bukan plus 1, tapi min 1 ya. Ini harusnya min 1. Oh, kok? Sebentar. Bentar. Harusnya min 1 ya. Kok? Ya, min 1, kenapa? Harusnya min 1. Ini kenapa plus 1 ya? Sebentar. Ini kenapa plus 1? Dua min. Oh, sorry. Ini harusnya min 1 ya. Ini harusnya minus. ya, ketahuan. Ini harusnya minus, sorry. Ini harusnya minus, kenapa? Karena kalau misalkan kita keluarin di sini min 1, ini kan jadinya minus. Nah, ini plus. Nah, ini jadinya plus, sementara ini jadinya 0. Ini 0, 1 plus min 1, 0. Ini plus 76/4, ini 1, min, ini jadi minus, ini jadi plus di 2. Jadi bentuknya seperti ini. 2 minus 76P per rho RT per. Nah, ini jadinya minus ya. Sorry. Ini kesalahan ini. Nah, ini jadinya minus, sehingga nanti kita dapat hubungannya itu adalah ini minus 1 ya. Harusnya minus 1. Sorry. Jadi hubungannya itu harusnya adalah 0,68 rho min 1. Nah, 0,648 rho min 1. Nah, sehingga karena kita sudah punya hubungan antara tekanan N2O3 dengan rho, maka kita bisa dapat tekanan masing-masing. Nah, di sini kita bisa dapat tekanan pertama itu adalah sekitar 1 ya, 1,00232 atmosfer, terus nanti berkurang jadi 0,474, seperti ini. Nah, terus nanti konsentrasinya gimana? Sebenarnya konsentrasinya itu bisa kita cari ya, jadi ini harus ditambahin konsentrasi lagi. Nah, konsentrasinya itu adalah, kan kita punya rumusan bahwa P sama dengan MRT ya. Jadi kalau misalkan kita lihat P-nya kan sama dengan nRT per V. Nah, ini kan P-nya nRT per V ya. Nah, P-nya sama dengan nRT per V. Nah, sehingga nanti di sini kita ganti sebagai N per V-nya sebagai molaritas. Jadi ini masih bisa ya dihitung konsentrasi masing-masing. Jadi ini ubah jadi MRT ya. MLT, molaritas kali RT. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung di sini sebagai molaritas dari N2O3. Konsentrasi dari N2O3. 3. Nah, itu sama dengan tekanannya dibagi RT. Tekanannya dibagi dengan RT. R-nya berapa? 0,08206 kali T-nya itu 300. Nah, di sini kita dapat sekian molar ya. Molar. Dapat. Nah, ini adalah konsentrasinya. Ini konsentrasinya. Nah, kita dapat konsentrasi tiap waktunya. Jadi 0 itu 0,04, ini 0,03, ini 0,023, 0,018, 0,01, 0,003. Nah, ini adalah konsentrasinya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu apa? Kita dapat konsentrasinya, dapat 8. Terus, hitung order reaksi terhadap A. Nah, untuk hitung order reaksi terhadap A, kita ubah. Di sini kita udah dapat konsentrasi ya. Di sini kita udah dapat konsentrasi, ini harusnya dihilangkan saja karena tadi kemarin saya pakai tekanan. Nah, di sini karena kita udah dapat konsentrasi, maka kita di sini cari ln konsentrasinya. Konsentrasi N2O3. Sini, terus di sini kita dapat 1 per konsentrasi N2O3. Nah, ini kita untuk menentukan ya apakah di order 1 atau order 2. Nah, ini harus kita tentukan. Makanya kita cari dia bentuk ln-nya dan bentuk 1 per-nya. Nanti kita cari grafik yang cocok tuh yang mana. Nah, untuk ln-nya, kita tinggal cari aja ln masing-masing ya. Nah, ini ln-nya. Ln konsentrasinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita hubungkan di sini. Sini adalah ln P ya. Ini kita cari ln konsentrasinya.
kita dapat lone konsentrasinya. Nah, di sini kita dapat, nah ini udah ketahuan nih, bahwa lone konsentrasi dari N2O3-nya. 2O3, nah ini lone konsentrasi dari N2O3-nya tuh pajak nih, enak nih. Jadi, lone konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini lone konsentrasinya udah ketahuan nih, 0,9912 nih. Nah, ini hampir 99% positif bahwa dia itu ada order 1 ya. Nah, bagaimana dengan order 2? Order 2 kita lihat di sini. 1 per. Nah, gimana dengan order 2? Apakah sesuai? Nah, kalau lihat sini 1 konsentrasi ya. Nah. Nah, bagaimana dengan yang order 2? Apakah juga bagus datanya? Nah, kalau misalkan kita lihat order 2, R kuadratnya itu cuma 0,9521. Jadi kalau otomatis kalau misalkan bentuknya seperti itu, kalau otomatis bentuknya seperti ini, ya kurang ini ya, kurang bagus lah ya. Ini order 2, di sini order 1-nya bagus. Nah, kalau misalkan order 0-nya, ya ini iseng-iseng aja sih kita ngelihat order 0. Bisa ngeliat order 0, order 0-nya berapa order 0? Order 0 berarti ini ya, konsentrasi N2O3 ya. Kita lihat order 0-nya itu adalah, nah di sini 0,81 ya. Jadi ketahuan ya bahwa yang yang sangat sesuai itu adalah order 1. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini order 1, terus kita cari ininya, cari equation-nya. Nah, kita dapat equation-nya itu adalah 0,004 min sekian. Nah, dari sini kita bisa ketahuan ya bahwa di sini R kuadratnya itu 0,99, jadi yang lebih sesuai itu adalah order 1. Nah, ya, dari konsentrasinya ya. Jadi, kita bisa lihat. Nah, di sini udah dapat kita order 1 ya. Jadi, untuk yang ini kita dapat order 1, 8 poin. Terus untuk lajunya, konstanta lajunya adalah min K ya. Jadi di sini kita bisa dapat 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi kita bisa dapat di sini K-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Dan di sini 10 pangkat min 4, satuannya itu adalah sekon 4 min 1. Karena dia ordernya order 1. Karena dia ordernya order 1. Oke, dari sini sudah ya. Nah, di sini cukup unik ya. Jadi soalnya tuh butuh penalaran lebih lanjut, dan ini soalnya bagus menurut saya. Soalnya bagus. Pertama, di sini kita, ya tentu saya bagus ya soal KSN ya. Yang bikin cukup kreatif tulisannya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah buat menentukan, di sini kita bahas tentang laju efusi tadi ya, untuk menentukan MR dari laju efusi itu. Dan biasanya laju efusi itu digunakan buat pemisahan isotop sih. Kalau isotopnya kan beda-beda. Kalau terutama isotop buat atom-atom yang berat gitu, seperti uranium dan sebagainya. Nah, ini kita lihat di sini kita dapat MR-nya ya. Dapat di sini 76. Terus kemudian struktur Lewis-nya ini cukup ini juga. Harus hati-hati juga, jangan sampai kalian terkecoh ya O-nya di tengah, karena itu kurang bagus gitu. Kalau di sini nanti geometrinya jadi planar nih, kok kayak gini. Gitu, planar. Nah, jadi oksigen itu bisa jadi atom pusat kalau misalkan atom lainnya itu lebih kecil ya. Kayak gitu. Kayak misalkan F2O itu oksigen jadi atom pusatnya, H2O oksigen jadi atom pusatnya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, nitrogen dan oksigen, kalian pilih nitrogen karena ukurannya, secara ukuran harusnya lebih besar. Kenapa? Karena elektronegatifannya lebih kecil. Seperti itu. Nah, terus di sini yang soal nomor 3 tadi kita diminta untuk persamaan reaksi ya. Ini gampang sih, dapatnya seperti ini. Terus setelah itu kalian diminta untuk menghitung kerapatan saat semua telah urai. Nah, ini kalian harus hati-hati ya. Karena kalau misalkan kita lihat baca ini adalah berpiston. Nah, kalau berpiston itu berarti otomatis dia volumenya itu bakalan naik turun secara bebas. Artinya volumenya itu tidak konstan.
Nah, sehingga karena volumenya itu tidak konstan, maka harus ada sesuatu yang konstan. Yang bisa menggambarkan jumlah zatnya. Nah, apa yang konstan? Yakni suhunya dan tekanannya. Kenapa? Karena piston yang mengembang itu tujuannya adalah supaya menjaga tekanannya agar konstan. Seperti itu. Dan sini juga jelas 1 atmosfer ya tekanannya. Di sini kita lihat tekanan, nah ini kita ubah dulu dari persamaan gas ideal menjadi bentuk seperti ini, P sama dengan rho RT per mR. Nah, kita dapat bahwa tekanan selama reaksi adalah 1 atmosfer. Ini wajar ya, kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat tekanan luar juga 1 atmosfer dan dianggap pistonnya tidak bermassa, maka otomatis dia pasti bakal menyesuaikan dengan tekanan luar, yakni 1 atmosfer. Seperti itu. Nah, terus karena dia terurai, maka yang dan tekanannya itu tetap, maka yang berubah itu adalah rho-nya. Rho-nya nanti berubah, yang nanti bakal bersesuaian dengan MR dari rata-rata. Tadi kita udah bilang ya, bahwa rho-nya itu bakalan berbanding lurus dengan MR-nya. Sini rho-nya berbanding lurus dengan MR-nya, mana sih? Tadi saya terusan. Nah, ini mana ya? Enggak deh. Nah, ini kan kita bisa lihat di sini rho-nya itu berbanding lurus dengan MR karena nilai tekanannya itu konstan ya. Maka rho-nya itu nanti bakal berbanding lurus dengan MR rata-rata. Nah, jadi kita bisa nyari MR rata-ratanya sebagai fraksi mol dari zat dikali dengan MR, dikali dengan fraksi mol dari zat dikali dengan MR. Nah, karena dicari itu adalah rho saat akhir, maka otomatis kita anggap semuanya itu terurai semua, sehingga di sini fraksi molnya sama, yakni 0,5. Nah, ini MR rata-rata kita dapat, kita dapat sini rho-nya ya. Ingat peta hingganya tetap 1 atmosfer ya. Nah, terus setelah itu apa? Setelah itu kita cari konsentrasi masing-masing. Nah, ketika kita cari konsentrasi masing-masing, maka kita harus punya hubungan dulu antara tekanannya dia dengan rho-nya. Jadi kita cari hubungan antara tekanan dia dengan rho-nya, kita cari nih hubungan MR rata-ratanya. Sini MR rata-rata sama dengan bla 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 rho. Nah, kita dapat A-nya sehingga nanti dapat bentuk P-nya itu adalah, nah di sini tekanan totalnya 1, kita masukin ke sini. Nah, sehingga kita dapat bentuknya seperti ini, dan ini bentuknya jadi seperti ini. Nah, kita masukin nilai-nilainya, maka kita dapat bentuk tekanan N2O3 ternyata adalah 0,648 rho min 1. Nah, sehingga nanti dari sini, dan tekanannya itu adalah MRT, karena kita modifikasi juga di persamaan gas ideal ya. Maka kita dapat di sini, kita dapat rho-nya. Ini ada waktunya, kita dapat MR rata-ratanya tadi. Nah, kita dapat MR rata-ratanya. Terus nanti kita dapat MR rata-ratanya, terus dapat rho. Dari rho dapat MR rata-rata juga bisa. Terus nanti tekanannya kita cari ya dari rho-nya. Nah, setelah dapat tekanannya yang dari rho, nah tekanan ini kita bisa convert jadi konsentrasi. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu yang terakhir itu adalah tentukan order reaksi. Ini kita pakai regresi ya. Kita cari apakah dia terhadap T itu apakah dia cocok terhadap ln satu per konsentrasi atau terhadap konsentrasinya. Nah, ternyata di sini kita bisa dapat dia ternyata persamaan garis lurus terhadap ln konsentrasi. Berarti otomatis dia itu adalah order 1. Nah, sehingga dari sini kita dapat nilai K-nya. Ya, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kedepannya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Yang insya Allah bakalan ada pembahasan di soal-soal selanjutnya. Soal selanjutnya berarti tentang apa nih? Tentang kimia organik. Ya. Bagus ya, tentang kimia organik. Terus setelah itu, wah ini cukup sulit nih. Kimia organik ya. Ya, kimia organik. Terus supernova ini gampang, nggak terlalu susah. Terus elektrokimia, nah ini juga cukup ini. Nah, titrasi redox, nah ini materi baru kalau di LSM. Nah, ini termodinamika gallium dan senyawanya. Nah, terus ini senyawa aluminium. Nah, ini kimia organik lagi. Nah, ini tentang ini masih banyak ya. Ya, insya Allah nanti satu-satu dibahas. Ya, terima kasih. Mungkin sekian aja. Karena mohon maaf. Nanti kalau ada kesalahan teman-teman bisa komen aja. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.